warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Adel Putri Haryanto, kerap disapa dengan Adel, dengan NIM 25TKM048. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat instrumen X-ray fluorescence atau yang biasa disingkat dengan XRF yang dapat dilihat di feed sebelah saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara menghidupkan alat XRF, mengoperasikan alat XRF, menganalisis sampel pada alat XRF, dan mematikan alat XRF. Tak perlu lama-lama lagi, yuk simak penjelasan berikutnya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan apa sih itu XRF. XRF adalah teknik analisis unsur yang memanfaatkan sinar X untuk mengaktifasi atom dalam sampel sehingga memancarkan fluoresensi sinar X sekunder. Spektrum sinar X tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kadar unsur dalam sampel padat, cair, maupun bubuk. Menggunakan alat instrumen XRF memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, identifikasi unsur secara kualitatif untuk mengetahui unsur apa saja yang ada dalam sampel. Yang kedua, penentuan kadar unsur kuantitatif untuk menghitung presentasi atau konsentrasi tiap unsur. Yang ketiga, analisis cepat tanpa preparasi rumit. Dan yang keempat, non-destruktif atau sampel tidak rusak. Oke, kita sudah sampai ke tahapan menghidupkan alat instrumen XRF. Yang pertama yang akan dilakukan itu yaitu pemeriksaan awal. Pastikan kabel power terhubung, pastikan ruang sampel tutup rapat, safety interlock, dan pastikan juga komputer terhubung ke instrumen. Setelah semuanya disiapkan, kita akan menyalakan alatnya dengan yang pertama, tekan tombol power pada unit instrumen XRF. 2. Nyalakan komputer atau PC pengendali. 3. Buka software XRF, misal Brooker S1P XRF. Setelah itu, sistem akan melakukan self-check seperti pengecekan suhu, koneksi detektor, status tabung X-ray, dan keamanan radiasi. Setelah itu, kita akan mengaktifkan X-ray-nya dengan cara tekan Enable X-ray di software dan tunggu beberapa detik hingga tabung sinar X mencapai kondisi stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari alat instrumen XRF yang dapat dilihat di samping saya. Yang pertama, lid atau tutup, fungsi untuk menutup ruang sampel saat analisis berlangsung. Tujuannya agar radiasi sinar X tidak keluar dan proses analisis berjalan aman. Yang kedua, ada RH tube, rhodium tube. Fungsinya sebagai sumber sinar X utama. Tabung RH ini memancarkan sinar X yang akan mengenai sampel dan menyebabkan atom dalam sampel memancarkan sinar X sekunder atau fluoresensi yang khas untuk tiap unsur. Ketiga, tempat untuk meletakkan sampel. Fungsinya ada tempat wadah sampel diletakkan untuk dianalisis, biasanya berupa posisi melingkar yang dapat menampung beberapa sampel sekaligus. Yang keempat, ada indikator lampu lid dan energi. Fungsi untuk menunjukkan status alat, misalnya apakah tutup sudah tertutup dengan aman dan apakah sumber sinar X sedang aktif, sebagai tanda keselamatan operator. Yang kelima, ada tombol on-off. Fungsinya untuk menyalakan atau mematikan alat XRF. Yang keenam, kunci X-ray. Fungsi untuk kunci X-ray ini yaitu sistem keamanan untuk mengontrol akses terhadap sinar X. Hanya bisa diaktifkan oleh operator yang berwenang agar tidak ada paparan radiasi yang tidak disengaja. Selanjutnya, cara menganalisis sampel dalam menggunakan alat XRF. Pertama, persiapan sampel. Sampel padat dipastikan bersih, kering, dan permukaannya rata. Sampel serbuk biasanya dipres menjadi pellet agar hasilnya stabil, dan sampel cair dimasukkan ke dalam cup khusus dengan film pelipis. Yang kedua, menyalakan alat instrumen XRF seperti di penjelasan sebelumnya. Yang ketiga, memilih metode atau program analisis. Menu analisis dipilih sesuai jenis sampel seperti logam, tanah, semen, dan lain-lain. Parameter seperti waktu pengukuran dan mode analisis disesuaikan. Yang keempat, masukkan sampel. Sampel ditempatkan pada sampel holder penutup ruang X-ray, kemudian ditutup hingga terkunci demi keselamatan operator. Yang kelima, memulai pengukuran. Tombol start atau measure ditekan. XRF akan memancarkan sinar X dan mendeteksi fluoresensi dari unsur dalam sampel. Setelah itu, menunggu prosesnya. Dengan pembacaan, proses biasanya berlangsung beberapa detik sampai beberapa menit tergantung tipe alat dan metode. Selanjutnya, grafik spektrum dan konsentrasi unsur akan muncul otomatis. Menyimpan atau mengekspor data, hasil dapat disimpan dalam bentuk laporan, diekspor ke USB atau dicetak. Setelah menggunakannya, pastikan untuk mematikan alatnya. Tahap mematikan alat XRF. Yang pertama, stop measurement jika masih berjalan. Kedua, matikan X-ray tube melalui software. Yang ketiga, tunggu indikator sinar X menyala hijau, artinya tidak aktif. Yang keempat, tutup software.
Yang kelima, matikan unit XRF melalui tumble power. Yang keenam, matikan komputer. Sedikit tambahan untuk keamanan atau safety dalam mengoperasikan alat XRF. Yang pertama, jangan buka ruang sampel saat X-ray aktif. Yang kedua, gunakan dosimeter bila prosedur laboratorium mewajibkan. Yang ketiga, pastikan interlock bekerja atau pintu chamber tertutup. Yang keempat, jangan menyentuh bagian internal alat. Yang kelima, last but not least, yaitu ikuti standar K3 radiasi laboratorium. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengoperasian alat XRF membutuhkan ketelitian dan pemahaman terhadap setiap tahap, mulai dari persiapan sampel hingga interpretasi hasil. Melalui video kali ini, diharapkan dapat memahami prosedur dasar serta manfaat penggunaan alat instrumen X-ray fluorescence atau XRF dalam analisis material. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.